Assalamualaikum, kembali lagi di channel Agung MTD. Kali ini saya mau bahas laptop dari merek Asus seri VivoBook dengan kode K3402 yang sudah tersertifikasi Intel Evo 3rd Edition yang paling baru dengan SKU i5 12500H. Sebelum kita lanjut, di video ini saya mau kasih tahu dulu bahwasanya saya tidak melakukan tes benchmark maupun gaming. Kita mulai dengan unboxing terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, laptop ini menggunakan Intel Core i5 12500H, 12 core, 16 thread, terdiri dari 4 performance core dan 8 efficiency core. Codename Alder Lake, fabrikasi 10 nanometer, base power 45 watt dengan clock speed 2,5 GHz up to 4,5 GHz. Intel Smart Cache 18 MB, Intel Iris Xe Graphics dengan 80 execution unit. Pilihan warna ada 3, neutral gray, indie black, dan mint green. Unit yang saya punya ini warnanya indie black. Kita lanjut ke display. Ini jadi salah satu poin yang membuat saya menjatuhkan pilihan ke laptop ini. 14 inch, resolusi 2.8K 2880 x 1800 pixel, glossy OLED, aspek rasio 16:10, response time 0,2 millisecond, 90 Hz refresh rate. Memiliki kecerahan yang diklaim Asus menyentuh 600 nit, color gamut 100% DCI-P3, VESA certified display HDR True Black 600, Pantone validated, screen to body ratio 85%. Untuk memori RAM 12GB DDR4 dual channel, terdiri dari 8 GB onboard dan 4 GB SODIMM. Opsi upgrade RAM ini termasuk langka pada laptop yang sudah tersertifikasi Evo, tapi yang ini bisa. Storage 512 GB M.2 NVMe PCIe Gen 4. I/O port di sisi kiri ada satu USB 2.0 Type A, di sisi kanan 3,5 mm combo audio jack, USB 3.2 Gen 1 Type A, 2 buah Thunderbolt 4 dan 1 HDMI 2.1, dan tidak terdapat port untuk SD card. Untuk keyboard tanpa dedicated numpad, di mana ini normal untuk laptop berukuran 14 inch. Terdapat backlit dengan 3 tingkat kecerahan yang dapat dioperasikan menggunakan tombol F7, precision touchpad, kamera HD 720p 30 fps dengan privacy shutter. Untuk hasil rekaman kameranya bisa dilihat dari video berikut. Dan ini adalah hasil rekaman video dari kamera Asus VivoBook S14 OLED K3402. Beralih ke sektor audio, speaker Tune by Harman Kardon yang jelas berbeda ketimbang laptop Asus lain yang hanya bertuliskan Sonic Master pada palm rest-nya. 3 hal utama yang mau saya beritahukan di sini: suara yang dikeluarkan jelas lebih jernih, suara lebih keras, bass yang sedikit di-boost. Empty hearts and neon lights.
gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to the world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Get me out of now. To where we started. Untuk mikrofon di sini dilengkapi dengan AI noise cancelling yang bisa membantu untuk kejernihan pada saat conference call yang bisa diatur melalui aplikasi My Asus. Konektivitas terdapat Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Kapasitas baterai 70 watt hours yang kalau dikonversi mungkin sekitar 9000-an mAh. Charger Type-C dengan output 90 watt. Ini jadi salah satu poin kepraktisan dari laptop ini karena charger 90 watt Type-C-nya bisa digunakan ke smartphone yang menggunakan port Type-C. Mungkin ada yang bertanya, apakah aman digunakan charger 90 watt laptop ini ke smartphone? Jawabannya aman, karena saya sudah gunakan sendiri ke Samsung S20 Plus. Tapi untuk kecepatan casnya sendiri yang hanya timbul pengisian daya cepat, bukan pengisian daya super cepat. Kesimpulan dari charger ini, teman-teman nggak perlu takut atau ragu untuk menggunakannya pada smartphone, karena charger ini memiliki variable output yaitu 5 volt 3 ampere 15 watt, 9 volt 3 ampere 27 watt, 15 volt 3 ampere 45 watt, dan yang terakhir 20 volt 4,5 ampere alias 90 watt. Bobot dari laptopnya 1,5 kg, charger 275 gram, dan kalau di total keduanya sekitar 1,8 kg. Dimensi, panjang 31,64 cm, lebar 22,45 cm, dengan ketebalan 1,89 cm. Pada aplikasi My Asus, ada dua fitur yang menurut saya cukup penting. Yang pertama, battery health charging. Kita bisa memilih 3 mode untuk pengisian daya baterai laptop ini. Dengan mode pertama, kapasitas penuh yang bisa diisi hingga 100%, mode kedua seimbang yang hanya bisa diisi 80%, dan mode ketiga, masa pakai maksimal yang hanya bisa diisi sampai dengan 60%. Yang kedua, mode kipas dengan 3 profil mode kecepatan kipas. Yang pertama mode basic, yang kedua mode standar, dan yang ketiga mode performa. Untuk catatan, mode performa hanya bisa digunakan pada saat charger disambungkan. Sistem security bisa menggunakan password maupun fingerprint sensor, di mana fingerprintnya ini sudah terintegrasi dengan tombol power. Dua hal yang sudah include di dalam pembelian Asus VivoBook ini ada Office Home and Student 2021 dan juga backpack. Oh iya, Asus juga bilang untuk bodi laptop ini sudah memiliki teknologi antibacterial guard. Terakhir, untuk varian lain yang bisa dibeli dari laptop Asus VivoBook seri ini, ada varian i7 12700H up to 4,7 GHz dengan RAM bawaan 16 GB, 8 onboard dan 8 SODIMM. Untuk warna masih sama dengan yang saya sebutkan di awal tadi.